Halo teman-teman semuanya, kalian masih ingat aku kan? Iya, aku Immanuel. Nah, sekarang malam ini saya akan mempresentasikan tentang program Java yang saya buat, yaitu sebuah learning management system. Nah, sederhananya mesin learning management system ini saya buat menggunakan program Java, dan proyek ini adalah implementasi nyata dari konsep OOP yang sudah kita pelajari. Nah, pengelolaan data akademik sering sekali kan kita menemukan kendala. Contohnya gini, kita udah belajar hari ini. Nah, besok kita lupa apa yang udah kita pelajari dan belum kita pelajari. Dan kita lupa siapa aja yang berhubungan dengan pembelajaran kita itu. Nah, tujuan dari proyek ini yang paling utama yaitu kita menerapkan sistem OOP dalam pembuatan manajemen sistemnya. Terus kita menggunakan collection framework untuk menggunakan release-nya. Terus kita juga menyajikan laporan data itu berbentuk tabel terminal yang rapi. Jadi kita nanti kayak membuat sebuah tabel lah yang ada nilai datanya, namanya, dan dia sebagai instrukturnya atau dia yang sebagai siswanya seperti itu. Nah, pada format input ini kita memiliki tiga aktor, yaitu user, content, dan selesai menggunakan triple dash nantinya. Nah, oke, seperti itu untuk bagian dari readme kita nanti. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian code kita itu. Nah, di code ini kita menggunakan Java. Nah, pada penggunaan Java, kita mesti tahu bahwa sintaks yang kita gunakan itu harus ada yang pada library Java. Nah, kita juga mempelajari apa itu kelas dan apa itu objek. Nah, di sini kita akan memanfaatkan itu semuanya. Yang pertama, seperti yang kita bilang tadi, kita mengimport Java until release. Apa guna release ini? Nah, pada release ini nantilah kita membuat untuk menyimpan inputan-inputan yang kita dapat untuk dapat kita kembangkan, kita masukkan ke dalam tabel nantinya. Lalu kita membuat di sini Java until scanner. Scanner ini adalah input output yang akan kita lakukan nantinya. Oke, kita masuk ke abstract class. Pada abstract class ini kita membuat dengan namanya yaitu akun. Abstract class inilah sebuah base class yang tidak bisa instansi langsung. Jadi itu seperti kelas yang didirikan untuk membackup data-data yang ada tapi secara abstrak gitu. Oke, yang kedua kita masuk ke encapsulation. Encapsulation ini seperti kita tahu, materi kita itu membungkus. Jadi encapsulation ini adalah data yang tersembunyi atau private yang dapat diakses hanya dengan via getter. Sini kita buat private string name, string username. Kita buat public account seperti yang string kita sudah declare di abstract class. Terus kita masukkan dengan ini parameternya string name dan string username. Lalu kita masukkan ke this name sama dengannya dan username atau dengan username. Selanjutnya kita override di sini agar mereka berjalan. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu inheritance, pewarisan. Pewarisan atau inheritance ini adalah turunan spesifik dari akun. Akun yang kita buat dalam bentuk abstrak tadi kita turunkan untuk menghasilkan extend akun. Apa itu extend akun? Extend akun ini adalah objek yang akan kita berikan kenai seperti instruction atau instruksi-instruksi supaya ada pengubahan pada objeknya. Nah, di sini kita membuat dengan public instructor. Kita isi string name dan string username. Dan juga kita buat role ya, seperti return instruction. Terus kita buat juga kelas student extend akun untuk student. Tadi kita sudah buat kelas untuk instructor, terus sekarang kita buat untuk student. Nah, ini adalah materi-materi khusus. Contohnya, kita buat course materi. Contohnya materi, nanti kita akan buat inputan contohnya materi. Ini PBO kita buat materi dasar Java. Nah, seperti itu. Terus kita juga ada nanti course materialnya, apa itu ID-nya, title-nya, dan tipe yang akan kita berikan. Selanjutnya, kita akan membuat public data. Public data flow. Public data flow ini adalah main kita, public class kita, sesuai dengan yang ada dalam edu.java kita. Ini harus sesuai dan namanya harus sama. Kita akan mulai masuk yaitu ke public static. Public static di sini kita pakai tipe data void di main function kita ini. Kita masukkan di scanner sc sama dengan new scanner, release akun, kita masukkan dia new array. Di sini kita akan buat tipe data array seperti tadi. Kita akan menyimpan datanya dalam bentuk array. Terus
kita akan masukkan di sini while condition, di mana jika kita memasukkan dia triple dash, maka dia akan membaca untuk berhenti. Jika tidak, dia akan lanjut terus. If dia bukan triple dash, dia akan lanjut terus. Seperti datanya akan kurang-kurang satu untuk mengisi datanya. Dan disinilah pada condition ini kita akan pakai yang namanya polymorphic. Polymorphic ini kesannya kita akan membuat objek tersebut tersimpan dan digabungkan. Ya, seolah-olah bergabung, tapi mereka ada satu kesatuan. Nah, objek berbeda ini disimpan dengan list yang sama. Mereka seolah-olah di dalam satu yang sama, tapi mereka objek yang berbeda, seperti itu. Itu kita akan masukkan dalam tipe data ini. Data yang kita masukkan. Kita buat untuk print reports, akun, materials, dan close. Kita selesai pada untuk main class kita. Lanjut kita ke private static. Kita tadi di main class kita sudah masukkan ke public static. Sekarang kita masuk ke private static. Private static ini adalah sebuah data dengan tipe data void. Dia ini akan dibuat langsung ke dalam release kita tadi. Masukkan ke dalam release kita tadi. Seperti ini, release kita masukkan. Di sinilah kita nanti akan membuat edu-nya. Sini akan terisi dan akan tersimpan ke dalam release kita. Nah, pada konsep ini kita harus tahu kalau kita ini membangun sistem ini untuk menerapkan 4 pilar tadi, yaitu abstraction, inheritance, encapsulation, dan polymorphic. Ingat, untuk yang itu. Selanjutnya, apa sih guna-gunanya itu? Seperti yang tadi yang saya jelaskan, abstraction itu sendiri kita gunakan untuk memastikan bahwa akun si EduFlow ini harus memiliki peran yang jelas gitu dia. Contohnya dia mau jadi instruktur apa jadi student dalam konsep kita ini. Dan untuk inheritance, kelas instruktur dan si student ini mewarisi sifat dia ke kelas akun yang tadi. Jadi dia mewarisi sifat kelas akun itu sehingga ada kode yang lebih efisien diterapkan gitu. Terus selanjutnya encapsulation, ini pembungkusan tadi. Semua data sensitif seperti nama, konsep kodenya, itu dimasukkan ke dalam satu metode getter, yaitu sesuai dengan standar keamanan data. Jadi disimpan dia gitu. Encapsulation. Dan yang terakhir itu polymorphic. Polymorphic tadi itu seperti yang saya bilang, dia disatukan dengan menyimpan berbagai jenis objek yang berbeda dalam satu array yang sama. Jadi dia array list tunggal, namun ya objek berbeda di dalamnya. Peran-perannya berbeda secara otomatis untuk dijalankan. Nah, jadi kita akan coba run dulu ya. Kita akan coba run. Sini. Cara mengcompile-nya kita sudah punya seperti ada ini makefile kita. Kita ambil java.bin edu-java. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Nah, sudah selesai. Kita run dengan java. Untuk inputannya sudah diterapkan pada admin kita, yaitu menggunakan ini. Nama ini user Jessica ini jadi sebagai student nanti. Terus kontennya apa yang kita pelajari kita masukkan, dan kini juga kita masukkan yang versi quiz. Oke, kita sudah masukkan semuanya. Terus kita akan melakukan triple dash untuk menutup inputan kita. Nah, ini adalah output yang kita ingin tampilkan nanti. Inilah outputnya. Di database pengguna, kita mendapatkan username, yaitu Noel123, nama lengkap ini Manuel, dan role-nya instruktur, pengajarnya. Dan username Jessica Ocean, dengan nama lengkap Jessica Sugien, dia role-nya student. Katalog materi yang sudah dipelajari, yaitu ID, V01, Fundamental OOP Java, tipenya video, dan key 01, yaitu quiz polymorphism quiz. Seperti itu ya. Jadi statusnya data selesai. Oke? Itu adalah mini project yang saya buat untuk memahami 3 sifat OOP. Kita sudah selesai membahas tentang semua mini project yang telah saya buat. Nah, mini project yang saya presentasikan ini juga kamu bisa membukanya langsung di halaman GitHub ini saya. Sebentar ya. Ini dia. Nih, di halaman GitHub saya ini. Nah, di halaman GitHub saya ini dia sudah lengkap dengan readme-nya juga, makefile-nya itu, serta ya bagian-bagiannya lah. Di sini sudah saya buat semuanya. Jadi udah ada penjelasannya dan bisa kamu akses lagi ya untuk mengecek atau mencoba-coba menggunakannya. Oke.
Sekian dari saya. Terima kasih.